pemulihan dan pengampunan. Yang akan pelayan firman-Nya akan dibawa Bu Ellen Mamahit sendiri. Bu Ellen merupakan dosen di SAAD Batu Malang sebagai konselor juga di sana. Dan persekutuan kita hari ini akan berbentuk talk show. Jadi kita akan membagi 2 sesi. Setiap sesi kita akan coba diselingi dengan tanya jawab. Sebelum itu silakan teman-teman nanti Bu Ellen mau bertanya, nanti mau tanya jawabnya mau per ini dikumpulkan dulu atau bagaimana, atau setiap pertanyaan langsung dijawab? Boleh, mana-mana sih. Mana-mana oke ya. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Oke. Mungkin juga kalau yang malu-malu nampilkan boleh di chat aja. Mana tahu ada yang malu-malu menampilkan dirinya, tidak buka video, boleh di chat saja. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, kita langsung masuk saja. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Ellen memulai. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, salam kenal. Kita hanya bertemu secara online ya. Suatu saat nanti Tuhan izinkan bisa ketemu tatap muka. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan, tema kita adalah tentang pemulihan dan pengampunan, dan akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah mengenal luka-luka batin, kemudian sesi yang kedua adalah tentang pemulihan dan pengampunan. Untuk setiap sesi ada tanya jawab, 10 menit katanya, tapi kalau ada pertanyaan ya yang ingin penjelasan tentang apa yang saya katakan, boleh juga, silakan. Oke. Tolong Hengki beritahu saya kalau sudah waktunya ya. Ya, Bu. Nanti saya ngomong, misalnya tinggal 5 menit Bu, gitu, oke ya? Baik, Bu. Oke, baik. Nah, kita akan lihat dulu di sesi pertama. Di sesi ini kita akan melihat apa itu luka batin, kemudian penyebab luka batin, dan dampak luka batin. Ya. Nah, luka batin ini adalah pengalaman psikologis yang tidak dapat kita hindari karena kita hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa, di mana kita hidup saling menyakiti orang lain, betul ya? Kita disakiti, kita juga menyakiti orang lain. Demikianlah hidup di dunia yang telah rusak ini. Luka batin itu sangat bergantung pada beratnya tekanan atau stres yang menekan kita, dan daya tahan kita itu untuk menahan stres itu. Nah, memang kita tidak boleh mengabaikan pengalaman luka batin yang menyakitkan tersebut, karena nanti kita akan lihat dampaknya lebih besar daripada yang kita kira. Ya, oke. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti harafiah dari luka-luka batin itu adalah penderitaan yang terdapat di dalam hati. Ya, penderitaan yang ada di dalam, yang seringkali memang tak terlihat lukanya. Pengertian yang lebih dalam adalah luka-luka batin mengacu kepada keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat, hubungan dengan goresan atau penderitaan yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang menyedihkan atau menyakitkan dalam hidupnya. Dan seringkali ini kejadian-kejadian di masa lalu kita, baik sejak
masa kecil maupun ketika kita sudah dewasa. Menurut saya, luka batin itu adalah gangguan atau masalah pada kesehatan fisik, kehidupan emosi, pola pikir, konsep diri, dan relasi dengan Tuhan dan orang lain pada masa sekarang yang disebabkan oleh satu atau serangkaian peristiwa di masa lalu. Jadi masalah apapun yang kita hadapi atau kita alami saat ini, yang penyebabnya adalah peristiwa-peristiwa di masa lalu, namun gangguan dan masalah ini kita alami atau kita tunjukkan pada saat ini. Ya, nah di dalam memori kita, walaupun itu sudah di masa lalu, tapi di dalam memori kita itu terekam semuanya dan semuanya hidup begitu. Nah, pengalaman-pengalaman kita yang menyakitkan inilah yang menimbulkan luka-luka. Ya, nah inilah yang kita sebut sebagai luka-luka batin. Adapun beberapa penyebab luka batin. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar tentang pelecehan emosional atau kekerasan-kekerasan tertentu yang melukai emosi kita, melukai perasaan-perasaan kita. Nah, seperti apakah pelecehan emosional ini? Ada beberapa contoh di sini ya, yang tidak memang meliputi semuanya, tapi yang paling umum ini nih ya. Yang pertama itu adalah pelecehan emosional melalui perkataan atau perbuatan orang lain kepada kita. Bisa saja perbuatan atau perkataan ini tidak langsung dikatakan kepada kita, tetapi kita pernah mendengar atau kita pernah melihat perbuatan ini walaupun secara tidak langsung. Bisa juga perbuatan ini dilakukan kepada orang lain, tetapi kita yang terluka. Ya, ini melalui kata-kata atau perbuatan yang menggilas keberadaan kita, harga diri kita, sehingga kita merasa direndahkan. Ya, sindiran tertentu, kritikan yang menjatuhkan, kritikan-kritikan yang tajam yang tidak ditujukan untuk memperbaiki kita, tetapi justru untuk memang melukai dan menjatuhkan kita. Ya, dan intimidasi baik melalui perkataan maupun perbuatan. Ini termasuk di dalam kekerasan emosional atau pelecehan emosional. Bentuk lain adalah pelecehan emosi melalui ketidakpedulian atau pengabaian. Misalnya dalam pernikahan, melalui ketidakpedulian yang terjadi di mana ketika seharusnya ada relasi yang baik, tetapi kita diabaikan, atau dari keluarga asal kita waktu kita masih kecil, di mana seorang anak sangat bergantung kepada orang tua tentang keberadaannya, tetapi dia tidak terima itu. Nah, ini termasuk di dalam pelecehan emosi. Nah, di dalam pernikahan, misalnya ya, ada kata-kata yang seharusnya diucapkan tetapi tidak diucapkan, atau ada tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak diambil. Misalnya harusnya ada permintaan maaf tetapi nggak diucapkan, seharusnya ada rekonsiliasi tetapi tidak dilakukan. Nah, itu melukai emosi kita. Ya. Berikutnya adalah melalui penolakan. Penolakan dari sahabat, dari pasangan, dari orang tua, dari keluarga besar kita, atau dari siapapun yang dekat dengan kita maupun tidak. Itu juga bisa menyebabkan luka di dalam emosi kita ya. Ketika kebutuhan fisik, rasa aman, kasih, rasa dimiliki, penghargaan diri, aktualisasi diri, dan kebutuhan-kebutuhan untuk bisa bertahan hidup itu tidak terpenuhi atau tidak diberikan kepada kita, kita akan merasa ditolak.
tertolak. Nah, ketika seorang merasa tertolak, maka pikirannya akan secara langsung membangun tembok perlindungan agar ia tidak ditolak lagi. Ya, jadi penolakan ini sangat menyakitkan sehingga orang yang merasa tertolak akan menolak orang lain atau membangun tembok-tembok supaya dia nggak ditolak kembali, tidak terulang kembali. Juga ada pelecehan emosi yang bisa terjadi melalui idealisme orang tua. Setiap orang tua mempunyai sesuatu yang ideal di dalam menghadapi realita hidup dan menjalani keluarga. Akan tetapi ketika idealisme ini dipaksakan kepada anak-anak yang mungkin tidak bisa memenuhi idealisme ini, maka akan timbul tekanan yang luar biasa pada anak. Ya, orang tua merasa kecewa jika anak tidak memenuhi apa yang diinginkan, dan anak dilukai dalam rangka memenuhi idealisme orang tua itu. Jadi kalau ada idealisme orang tua itu sangat tinggi, standarnya tinggi, begitu ya, sehingga menuntut anak untuk memenuhi standar itu atau idealisme itu, nah anak akan merasa tidak cukup diterima ketika tidak bisa sampai kepada standar itu. Ya. Ada juga idealisme, pelecehan emosi melalui kepercayaan yang dirusak. Penyebab terbesar dari pelecehan emosional adalah munculnya pengalaman pada masa anak-anak atau remaja atau masa dewasa di mana terjadi pengkhianatan atau terjadi ini nih kepada orang yang kita menaruh kepercayaan. Nah, orang itu rupanya melanggar kepercayaan itu atau merusak kepercayaan itu. Apapun bentuknya, ya, yang sangat melukai kita. Misalnya pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan kita, oleh teman kita, sahabat, kita anggap dia sahabat, tapi rupanya dia lakukan itu melukai secara emosional. Ya. Nah, ini beberapa contoh dari penyebab luka batin, yaitu pelecehan emosional. Berikutnya adalah pelecehan fisik. Seringkali di dalam keluarga kita itu pemukulan seringkali terjadi, baik dari orang tua kepada anak-anak maupun dari antara orang tua, kedua orang tua ya. Nah, itu yang keduanya KDRT begitu ya. KDRT ini bukan hanya pemukulan, tetapi juga kata-kata yang kasar, intimidasi, tidak menafkahi. Nah, ini KDRT lebih luas memang. Sedangkan pemukulan ini lebih kepada serangan-serangan fisik tertentu. Saya tidak mengatakan bahwa orang tua tidak boleh memukul anak-anak. Tapi ada pemukulan yang melewati batas dari yang namanya disiplin. Harusnya kalau memang orang tua harus memukul anak, itu dalam rangka disiplin dan memperbaiki anak, bukan melampiaskan kemarahan pada anak karena tidak mengikuti keinginan orang tua. Ya, nah jadi pemukulan ini seringkali dilakukan oleh orang tua pada anak ketika anak tidak menuruti keinginan orang tua, betul ya? Ketika orang tua merasa ini anak nakal atau melanggar apa yang dia pikir baik begitu. Tapi masalahnya adalah pemukulan ini dilakukan sebelum anak tahu bahwa ada peraturan, begitu. Sebelum anak tahu bahwa oh ini rupanya tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya anak akan merasa tidak fair gitu ya, karena dia tidak tahu tapi sudah babak belur seringkali. Nah, banyak keadaan juga di mana orang tua memukul pada saat mereka sangat emosi sangat terganggu atau sangat marah begitu. Sehingga ketika mereka memukul anak ini melebihi daripada kesalahan anak seringkali begitu.
Nah, ini beberapa contoh tentang pelecehan atau kekerasan fisik ya. Berikutnya adalah yang penyebab luka batin adalah pelecehan seksual. Saya tidak akan mendalami soal pelecehan seksual karena ini adalah suatu topik yang besar. Tetapi yang saya hanya sampaikan di sini adalah pelecehan seksual itu sangat-sangat melukai, sangat amat melukai. Saya pernah melakukan penelitian terhadap wanita-wanita yang telah mengalami pelecehan seksual waktu mereka kecil, sampai mereka dewasa dan sudah mempunyai keluarga sendiri, luka-luka itu belum juga selesai untuk mereka proses, gitu ya. Jadi dalam pelecehan seksual ini tentu termasuk kontak seksual, apakah masa kecil atau masa remaja atau masa dewasa, kontak seksual yang tidak ada persetujuan konsensual, artinya persetujuan dua belah pihak, tetapi lebih ke ini nih dipaksakan, gitu ya, dari orang yang berotoritas atau berkuasa di atas anak atau remaja. Kemudian juga interaksi seksual, bukan hanya kontak seksual, tapi juga interaksi seksual. Misalnya hal-hal yang berbau seksual yang secara verbal, ya, diucapkan begitu ya, merendahkan atau melecehkan. Juga secara visual, misalnya menunjukkan gambar-gambar pornografik berbau seksual seperti itu kepada anak. Dan juga interaksi seksual secara psikologis, lebih ke intimidasi ya, intimidasi yang berbau seksual seperti itu. Nah, apapun yang berbau seksual yang tidak ada persetujuan antara dua belah pihak itu seringkali cenderung menyebabkan luka-luka batin. Ya, oke. Berikutnya adalah pelecehan spiritual. Nah, ini pelecehan spiritual ini juga satu topik yang besar, luas, yang biasanya juga ini ada seminar-seminar yang saya ini berikan untuk pelecehan spiritual ini. Beberapa bentuk pelecehan spiritual ini sangat sangat tidak kasat mata karena ini dilakukan atau terjadi di konteks gereja atau di konteks keluarga Kristen. Ya. Misalnya pemahaman spiritual yang dangkal diajarkan atau dikotbahkan. Dan seringkali kalau begitu ditarik di luar konteks ya. Konsep itu atau bahkan di luar konteks ayat itu dan kemudian disampaikan dengan cara untuk menghardik, untuk mengkritik seperti itu, bukan membangun tapi justru menjatuhkan seperti itu, dipakai oleh orang yang berotoritas di dalam konteks gereja atau agama untuk menekan orang-orang yang dibawanya. Ya, ini biasanya yaitu ya dilakukan oleh orang yang berotoritas di gereja atau bahkan hamba Tuhan. Dan kita berpikir bahwa mana mungkin ya ada pelecehan spiritual begitu. Kita akan kaget ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memang mengalami ini nih kekerasan pelecehan spiritual ya, spiritual abuse, diintimidasi oleh hamba Tuhan, dikata-katai oleh hamba Tuhan. Direndahkan, ditekan untuk memberi uang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah bentuk spiritual. Kemudian juga manipulasi ayat-ayat dan seringkali dilakukan di dalam rumah maupun di gereja ya. Misalnya di dalam keluarga di mana KDRT terjadi, suami akan menggunakan ayat-ayat tertentu untuk menekan istri. Kamu harus taat, kamu harus tunduk kepada suamimu, begitu ya.
Dan seringkali hanya sampai di situ, dia nggak lanjutkan ayat itu bahwa suami juga harus mengasihi istri. Seperti itu. Jadi kayak dimanipulasi untuk memenuhi keinginannya. Seringkali juga orang tua untuk membuat anak-anak mereka tunduk kepada mereka atau taat, hormat kepada mereka, dan menggunakan juga ayat-ayat orang tua, anak hormatilah orang tuamu supaya hidupmu di bumi ini apa panjang begitu ya. Nah ini Alkitab loh yang berkata kamu harus taat pada mama papa. Jadi untuk menekan sebenarnya dimanipulasi, disalahgunakan ayat-ayat ini dan tentu otoritasnya ya sebagai figur yang berotoritas di gereja maupun di rumah. Berikutnya adalah pola asuh orang tua. Ada 4 pola asuh orang tua ya. Pola asuh yang otoriter dan ini kebanyakan sekali ada di Asia. Pola asuh yang permisif, pola asuh yang cenderung mengabaikan, dan pola asuh yang otoritatif. Dan sering kali yang menyebabkan luka batin itu adalah pola asuh otoriter. Sebenarnya pola asuh permisif itu juga menyebabkan luka batin. Nah, pola asuh otoriter ini adalah ya itu ya orang tua zaman dulu yang anak-anak nggak boleh ngomong. Kalau ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Begitu ya. Terus anak jawab, loh, kok jawab gitu. Dimarahin, nggak boleh ini diatur, ini bahkan pacar diatur, jurusan kuliah diatur, harus ikut, harus taat, tidak ada tawar-menawar, tidak boleh komplain, tidak boleh ini. Anak itu hanya diam begitu ya. Jadi itu pola asuh yang otoriter banget gitu. Sekarang juga masih ada sih, masih banyak yang seperti itu. Sedangkan pola asuh yang permisif itu serba mengizinkan. Jadi anak itu kapan pulang boleh, kapan melakukan ini boleh. Jadi nggak ada pengasuhan sebenarnya yang baik dan otoritatif. Kemudian juga pengabaian dan penelantaran. Ini lumayan banyak juga. Seringkali anak-anak itu diasuh oleh kakek nenek. Ini termasuk pengabaian emosional. Walaupun wajar, walaupun lumrah di Indonesia, tetapi ini dampaknya juga luka-luka batin. Seperti itu. Jadi anak yang seharusnya diasuh oleh orang tua, tapi dikasih, dititipkan. Nah ini termasuk pengabaian atau penelantaran. Juga ketidakhadiran secara emosional orang tua kita. Secara emosional artinya hadir secara fisik, tapi secara emosional tidak hadir, gitu ya. Dan ini banyak sekali di Indonesia seperti ini ya. Misalnya ayah ada kerja seharian dan sebagainya, pulang ke rumah tidak ada interaksi sama sekali yang baik dengan anak-anak. Jadi tidak pernah berelasi, bercengkerama, ngobrol dengan anak, mengenal anak, menunjukkan kasih, menanyakan sekolah, menanyakan ini dan itu, paling nanya berapa nilai gitu. Setelah itu ya udah gitu. Sampai di rumah setelah kerja hanya nonton TV atau dia punya hobi sendiri, dia punya dunia sendiri tanpa ada kehadiran emosional bagi anak-anak. Sekarang di dunia psikologi konsep fatherless itu lumayan banyak diteliti saat ini, khususnya pada masa pandemi, di mana fathers ini, para orang tua terpaksa harus berada di rumah dan tetap tidak ada relasi dengan anak-anak yang baik, gitu ya. Kemudian rumah tangga atau keluarga asal yang penuh konflik, di mana misalnya kedua orang tua sering konflik, bahkan ketika ada kekerasan, teriak-teriak dan sebagainya, itu menimbulkan kepada anak-anak suatu ketakutan
ketika mama, papa bertengkar dan sebagainya, anak-anak itu seringkali menangis, ketakutan dan sebagainya. Rumah yang tidak stabil seperti itu cenderung memang menyebabkan luka-luka batin. Kemudian relasi yang buruk. Relasi yang buruk di dalam keluarga, iya, dan relasi yang buruk di dalam keluarga juga akan menimbulkan relasi yang buruk di luar rumah. Kita bisa diperlakukan dengan semena-mena, kita bisa konflik sana sini dan sebagainya. Itu juga dapat menyebabkan luka batin. Selain itu adalah pengalaman-pengalaman hidup yang buruk, ya. Misalnya dibully di sekolah. Kalau kita membaca tentang bullying ini, dampaknya seumur hidup juga. Banyak remaja atau pemuda yang dibully itu mengembangkan gangguan-gangguan mental, bahkan sampai menjadi gila, seperti itu. Kemudian ya pengalaman-pengalaman seperti dihianati teman, dihianati pacar, dan sebagainya. Dihina, kata-kata tertentu yang menjatuhkan kita dan menghina kita. Nah, ini beberapa pengalaman hidup yang buruk, tentu masih ada contoh-contoh lainnya ya. Oke. Nah, sampai di sini adalah penyebab luka-luka batin. Oke. Ada yang bertanya atau bagaimana? Berkomentar? Belum ada? Bu, ini saya Jenny. Iya. Kalau melihat tadi, saya lebih ke arah ke pola asuh anak ya. Karena mungkin di sini juga rata-rata orang tua sudah berkeluarga dan punya anak. Saya tuh kadang-kadang merasakan, jujur saja, antara mendisiplinkan anak dengan takut melukai perasaan anak. Padahal niat sih memang mendisiplinkan anak. Gitu. Betul. Tidak, saya pikir semua orang tua dalam tanda kutip yang waras tidak akan mungkin mau melukai perasaan anaknya. Tetapi memang ya di situ kadang-kadang tuh kayak kita tarik ulur gitu loh. Nanti anaknya terluka atau tidak. Walaupun pada akhirnya saya dengan suami saya sering berdoa memohon Tuhan mengangkat semua luka batin yang kami akibatkan di hati anak-anak, tapi jujur saya tetap tidak nyaman. Bagaimana seperti itu? Betul, Ibu Jenny. Seperti yang tadi saya katakan, kita orang tua yang penuh dosa ini memang cenderung sangat melukai anak-anak kita walaupun tidak sengaja, begitu ya. Mungkin berapa kali di antara kita waktu anak-anak masih kecil kita marahin, kita pukul, terus waktu anak tidur kita nangis-nangis memendangi mereka gitu ya. Kita begitu merasa bersalah, aduh nak kok gini. Duh, kayak kelihatannya innocent banget gitu, naif banget nih anak gitu ya, tapi nuakalnya kalau lagi ini ya tendang juga ya begitu. Ya Ibu, itu bagi saya sih wajar ya kalau kita melukai anak. Tapi memang ya itu apa yang kita lakukan ketika setelah kita sadar bahwa kita melukai anak. Gitu ya. Jadi mungkin yang membedakan kita dari orang tua kita dulu adalah orang tua itu ketika marah atau mendisiplin kita selalu merasa benar gitu ya bahwa anak-anak itu yang salah. Tapi sekarang kita yang lebih banyak belajar tentang ini. Nah, yang membedakan kita adalah kita tuh minta maaf sama mereka, atau kalaupun misalnya salah anak dan sebagainya, kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Apa yang mereka lakukan itu salah, bagaimana memperbaikinya, dan relasinya diperbaiki lagi, merangkul anak, sering-sering mengatakan bahwa mama sayang kamu, walaupun tidak berbuat apa-apa gitu ya. Mama senang kamu hadir di dalam keluarga ini, kamu hadiah terindah buat mama. Nah kayak gitu tuh Bu. Jadi kalaupun ada luka-luka yang kita timbulkan, tapi juga banyak kasih yang kita harus berikan, gitu. Supaya mereka nggak merasa bahwa kita perhatikan ketika mereka merasa kesalahan aja, gitu. Tapi ketika mereka nggak merasa tidak melakukan kesalahan, kita juga nggak menyatakan lebih banyak kasih dan perhatian seperti itu, Ibu.
Berarti next ya, apa setelah proses itu terjadi, apa yang kita antisipasi kembali begitulah ya. Berarti tetap bangun komunikasi ke anak. Betul. Jadi anak mengerti mengapa dia harus mengalami katakanlah pendisiplinan. Paling tidak seperti itu ya, Bu. Betul. Dan juga sebelum kita disiplin dia, sebelum kita misalnya pukul dia udah tahu mengapa dia dipukul gitu. Sudah aturannya sudah jelas sebelumnya, supaya ketika dia melanggar aturan ini dia tahu konsekuensinya apa. Gitu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Jen. Oke. Bu Aileen ada pertanyaan di chat, Bu, maaf. Oke, saya lihat di chat ya. Bagaimana kalau idealisme orang tua terkait pendisiplinan terhadap suatu nilai yang diyakini orang tua, misalnya melarang dengan keras anak untuk berbohong, mendidik agar jujur, apakah ini juga berpotensi menimbulkan luka batin bagi anak-anak? Nah, idealisme ini dengan nilai-nilai berbeda ya, Bapak Ibu. Idealisme ini adalah suatu yang ideal. Dan seringkali sesuatu yang ideal sulit dicapai. Gitu. Karena seringkali idealisme itu berasal dari ketidakidealan. Maksudnya apa ya? Keadaan yang tidak ideal gitu. Jadi akhirnya kita menimbulkan sebuah idealisme. Misalnya karena kita berasal dari keluarga yang seperti ini, nanti kalau saya berkeluarga, saya ideal keluarga itu seperti ini. Dan seringkali ini jauh dari keluarga asal kita gitu ya. Nah, ada kalanya idealisme kita ini sulit dicapai gitu. Sedangkan kalau kita mengkomunikasikan nilai-nilai itu justru bagus. Jadi misalnya kita melarang dengan keras, tak boleh berbohong ya, berbohong itu adalah dosa. Tuhan tidak mengizinkan kita berbohong, tidak mau ini ya anak-anaknya tidak jujur dan sebagainya, itu baik, itu bagus. Tapi memang nilai-nilai ini disampaikan sejak anak kecil-kecil, ya, bukan ketika anak sudah remaja dan sudah berbohong, begitu. Jadi akhirnya jadi keras sekali disiplinnya kita karena dia sudah berbohong dan sudah melanggar dari nilai-nilai yang kita anut seperti itu. Jadi dari kecil kita udah ajarin kejujuran, kita ajarin kerja keras, kita ajarin bertahan sampai tugas selesai. Nah, dari kecil supaya mereka tahu bahwa ini nilai-nilai yang mama dan papa inginkan. Dan itu bukan sebuah idealisme. Ya. Seperti itu, Bu. Jadi kalau memang itu yang terjadi, saya pikir tidak akan menimbulkan ya luka batin yang dalam bagi anak-anak kita. Berikutnya, bila teman-teman alumni memiliki pertanyaan, sorry. Ini apakah semua pengalaman buruk akan menjadi luka batin dan semua luka batin merupakan hal buruk? Apakah luka batin dapat menjadi motivasi baik buat kita dan bahkan menjadi jangkar buat kita bahwa kita adalah orang yang jauh dari sempurna? Oke, betul. Seringkali memang hampir semua pengalaman buruk, jarang sekali pengalaman buruk tidak menimbulkan luka-luka tertentu. Tapi seperti yang tadi saya katakan, memang luka batin ini bergantung pada dua hal, ya. Stres yang terjadi atau tekanan yang terjadi, luka yang terjadi di sini, dan yang kedua adalah ketahanan orang ini untuk menghadapi stres dan tekanan atau hal-hal yang menyakitkan ini. Ada orang yang hanya sedikit gitu ya, omongan sedikit langsung tersinggung, langsung sakit hati. Tapi ada orang-orang yang nggak seperti itu gitu. Jadi memang, nah ini nih ya, mungkin untuk saat ini dulu yang saya jawab. Tapi apakah luka-luka batin itu justru bisa memotivasi? Bisa juga. Di satu sisi memang bisa memotivasi, misalnya saya nggak akan menjadi seperti mama papa, pada anak-anak saya harus begini. Tapi sayangnya seringkali latar belakang kita itu kita akan ulangi di dalam keluarga
kita sekarang ya, sebagaimana kita suami istri atau para orang tua di sini yang sudah punya anak-anak, ada perkataan-perkataan kita yang waktu kita ucapkan kaget gitu, waduh ini persis mama gitu ya, atau waduh ini persis papa kata-kata ini gitu. Saya pikir dulu ini waktu mama ucapkan gini saya nggak suka gitu, kok Kak ulang sekarang gitu. Nah, karena memang apa ya, lumayan menempel loh di dalam memori kita. Nah, bisa menjadi motivasi, tapi juga jauh lebih baik untuk kita dipulihkan begitu ya, supaya arah kita ke depan itu tidak lagi untuk tidak mau jadi seperti ini, tetapi lebih ke saya mau membentuk ini nih yang baik, keluarga yang baik, seperti itu. Itu yang menjadi motivasi kita, bukan untuk tidak mengikuti apa ya yang di belakang kita, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah beberapa penyebab dampak luka batin ya. Luka-luka yang kita simpan itu rupanya bisa menjadi gangguan fisik loh. Tanpa kita sadari adalah penyebab banyak hal, banyak masalah di dalam diri kita. Mengapa kita kurang sehat? Ya, bukan hanya secara fisik memang. Luka-luka batin secara langsung dan cenderung mendalam begitu ya, akan mempengaruhi berbagai pikiran kita, perasaan kita, sikap kita, hubungan kita dengan orang lain, bahkan cara pandang kita, perspektif kita ya, Pak. Bagaimana kita melihat dunia, dan juga secara fisik. Bahkan nanti saya akan tunjukkan bahwa sangat mempengaruhi bagaimana kita berelasi dengan orang lain dan bahkan dengan Allah juga ya. Dan hal ini bisa menimbulkan. Nah, beberapa gangguan fisik yang dihubungkan dengan luka-luka batin adalah seperti ini. Sakit kepala, sering sakit kepala begitu. Bisa saja karena stres, tapi juga bisa karena ada penyebab-penyebab lainnya. Migraine itu sangat psikologis ya. Sudah ada di dalam penelitian bahwa migraine ini bukan hanya gangguan fisik saja, masuknya fisiologis, tetapi juga psikologis. Dan nyeri-nyeri pada bagian tubuh tertentu yang tidak bisa dijelaskan, seperti itu. Nah, juga gangguan pernafasan, asma, begitu. Bisa juga menjadi dampak dari luka batin. Gangguan tidur. Gangguan tidur ini bisa tidur terus-menerus atau susah tidur. Gangguan pencernaan, ya. Gangguan makan terus-menerus atau tidak mau makan. Gangguan kulit, gatal-gatal, ruam-ruam, apa ya? Nah, itu bisa juga dihubungkan kepada masalah-masalah psikologis dan tentu kecanduan. Kecanduan ini adalah cara kita mengobati diri, ya. Apapun kecanduan itu, kecanduan shopping kah, kecanduan alkohol kah, kecanduan drakor kah, kecanduan obat-obatan tentunya dan sebagainya. Ini adalah apa ya? Ketika melakukan hal-hal yang mencandukan itu mengobati kita. Nah, Bapak Ibu harus jangan langsung otomatis berpikir bahwa ketika mengalami ini pasti ada luka batin. Enggak begitu ya. Tapi luka batin itu dapat menimbulkan ini nih. Dapat berdampak pada ini, ya. Jadi kalau misalnya sakit kepala, jangan langsung pikir wah ini luka batin. Enggak. Sakit kepala ya sakit kepala, diobatin dan sebagainya. Tapi sakit kepala yang biasanya psikologis, begitu ya, cenderung berulang-ulang, dan ketika minum obat seringkali hilang, begitu ya, tapi juga akan balik lagi. Nah, itu yang
cenderung lebih ke psikologis gitu ya. Berikutnya adalah masalah emosional tentunya ya. Orang-orang menjadi penuh kepahitan gitu ya, dan ketika ada kepahitan yang keluar juga kepada orang lain adalah pahit gitu. Nggak mungkin yang di dalam itu pahit terus yang keluar manis gitu ya, kecuali memang pura-pura manis. Nah, pura-pura manis itu juga tanda tanya besar, kenapa dia harus pura-pura manis. Seringkali ada banyak hal yang ditutupi dengan manis yang kelewat gitu ya. Kekecewaan tentu, kemarahan yang meledak-ledak gitu. Orang yang pemarah seringkali mempunyai banyak luka batin. Ada luka-luka, makanya dia marah-marah. Bisa berasal dari keluarga yang memang juga penuh kemarahan atau penuh tekanan mengimpit dia sehingga dia menjadi orang yang pemarah. Dan tentu kebencian. Kemudian emosinya itu labil sekali. Mudah sekali untuk terpuruk, mudah untuk down, moody itu ya pergolakan emosi itu cepat banget gitu. Sekarang oke, terus tiba-tiba down, atau lagi down terus tiba-tiba dia udah senyum-senyum lagi, ketawa-ketawa lagi gitu. Temperamental ini adalah emosi juga yang tidak stabil. Temperamennya itu artinya mudah sekali untuk nggak senang, nggak suka, sebel gitu ya, sedikit-sedikit. Nah, yang berikutnya ini adalah sensitif, peka, dan mudah tersinggung. Hal-hal atau kata-kata yang seharusnya netral saja atau tidak bermaksud menyinggung dia itu udah menyinggung sekali gitu ya, dan dia bisa marah sekali atau bisa membenci gitu ya, dan dia tidak suka lagi dengan orang yang seperti itu. Mudah cemas, tegang, dan panikan. Juga cenderung menjadi depresif. Apatis ini kayak nggak merasakan apa-apa gitu ya, melihat orang lain, wah gitu aja nangis, begitu aja kok masalah kecil kok gitu-gitu sih, kayak gitu, kayak nggak ada empati sama sekali gitu. Terus selalu ceria, tidak pernah menunjukkan emosi negatif. Jadi kita itu dia terkenal sebagai orang yang nggak punya masalah gitu. Ceria terus, senang terus, menunjukkan happy terus, seperti itu. Karena kalau mungkin dia belajar bahwa menunjukkan wajah yang sedih nggak boleh gitu, tidak menunjukkan ekspresi atau emosi apapun. Jadi datar saja, nggak pernah, kita nggak pernah tahu dia senang, dia sedih, dia bermasalah atau apa, datar saja. Masalah pola pikir. Cenderung kaku, pola pikirnya hitam putih gitu ya. Kalau enggak ya enggak, kalau enggak ya tidak. Maksudnya kalau enggak tidak ya iya, kayak begitu. Kalau enggak hitam ya putih, kalau enggak putih ya hitam. Hanya begitu saja. Orang yang seperti ini adalah ya sangat kaku gitu ya, menekan. Ini aturannya. Nggak boleh sama sekali. Nah, itu benar gitu. Tapi dia ini kurang melihat bahwa ada area abu-abu. Ada warna abu-abu. Nggak semua hitam putih. Seperti itu. Nah, orang seperti ini akan jadi kaku banget. Gitu. Mudah berprasangka, cepat membuat kesimpulan berdasarkan kacamatannya sendiri. Gitu. Nggak melihat fakta. Tapi menurut dia, ini udah salah. Nggak melihat fakta-fakta yang lain. Terus mudah sekali berprasangka kepada orang lain. Ini pasti nggak benar nih atau nggak jujur nih, seperti itu. Pesimis, cenderung pesimis ya, mudah sekali untuk down. Nah, konsep tentang Allah dan manusia yang terdistorsi. Dia merasa bahwa dia tidak bisa percayai siapapun gitu, dan bahkan dia nggak sadar bahwa termasuk Allah sulit untuk dia percaya. Karena apa? Sejak kecil dia seperti merasa bahwa tidak ada yang peduli pada dia, tidak ada yang memenuhi kebutuhannya dia, bahwa di dunia ini tidak ada orang yang aman dan sebagainya. Jadi
seringkali terdistorsi kepercayaannya. Ya, nah itu berikutnya percaya bahwa dunia dan orang lain tidak aman dan tidak mau memikirkan hal-hal yang sulit, hanya mau yang ringan-ringan saja, gitu. Jadi orang ini, ya happy, itu aja udah gampang begitu ya. Nah, padahal nggak selalu seperti itu. Masalah konsep diri, ya banyak yang merasa diri buruk, harga diri yang rendah dan merasa tidak layak, mudah menyalahkan diri, perasaan bersalah yang keliru. Perasaan bersalah ini baik gitu ya. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita merasa bersalah itu baik. Tapi ketika kita tidak melakukan apa-apa dan kita merasa bersalah itu yang keliru. Ya. Misalnya ada orang yang bilang, nanti kita ngobrol ya, saya mau ngobrol dengan kamu, saya mau bicarakan sesuatu. Langsung kita merasa, aduh, saya salah apa ya? Gitu. Udah, padahal kita nggak melakukan apa-apa. Merasa diri harus atau pantas dihukum, sulit menerima dan merasakan pengampunan, cenderung perfeksionis. Nah, kita akan cenderung membela diri. Loh, perfeksionis itu kan bagus, Bu. Betul, orang ini akan dapat diandalkan. Selesai gitu tugasnya. Tapi, nah ada tapinya ya, dia melakukan itu bukan karena memang itu yang baik, tetapi berasal dari luka-luka yang ada. Ada yang suka menyakiti diri sendiri, ada yang suka membentur-benturkan kepala di tembok, ada yang menyayat-nyayat diri. Karena tekanan batin itu, luka-luka batin itu begitu dalam sehingga mereka itu ingin melampiaskan namanya menyakiti fisik. Masalah relasi juga menjadi dampak yang sangat terlihat pada orang-orang yang mempunyai luka batin. Ya, sulit percaya orang lain dan Allah, selalu menjaga jarak, cenderung menarik diri dan takut bergaul dalam dan dekat. Gitu. Jadi relasi hanya di permukaan, ya. Tinggal 5 menit lagi ya, Bu. Oke, ini yang terakhir nih. Relasi hanya di permukaan saja, sangat bergantung juga, suka menuntut dan cenderung posesif. Cenderung posesif itu adalah ini, ketika dia berteman dan udah dekat, terus dia lihat orang ini dekat juga dengan orang lain atau berteman dengan orang lain, dia begitu cemburu gitu. Kayak mau menahan gitu. Kayak dia takut sekali ditinggalkan. Nah, ketika dia menikah, nah kalau ini terjadi bisa menimbulkan masalah-masalah dalam pernikahannya. Juga masalah dengan figur otoritas. Tidak mudah untuk berelasi dengan figur-figur yang di atasnya dia, seringkali bermasalah. Dan ingin selalu menyenangkan orang lain, tentunya ya, supaya diterima, takut ditolak, sulit menjalin relasi dengan figur-figur tertentu. Ini orang nggak melakukan kesalahan, kok saya sebel ya dengan dia. Maksudnya ada orang-orang yang baru kita pertama kali ketemu, kok udah nggak suka. Nah, kenapa toh? Padahal dia belum apa-apa loh dengan kita gitu. Nah, ada sebabnya ya. Ada juga yang tidak peduli dengan orang lain, cenderung dingin dan kejam. Nah, ini adalah beberapa penyebab dari luka-luka batin. Oke. Sekarang sebelum kita ke sesi kedua, ada waktu lagi untuk bertanya jawab. Tanya jawab. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu 4 menit lagi sebelum kita masuk sesi 2. Sambil mungkin ada yang masih memikirkan ngechat. Pada akhirnya sih kalau saya melihat apa yang dijelaskan Bu Ellen pada hari ini, pada dasarnya kita semua pasti mengalami yang namanya luka batin. Dan pasti melakukan luka batin ke orang lain. Itu sepertinya sudah menjadi bagian kita karena kita tinggal di dunia yang berdosa ini. Dan kita sudah dibukakan tadi ya, bagaimana kita harus, pertama kita aware, kayak orang sakit tahu kalau kita sakit. Sekarang nanti kita baru, apa yang harus kita lakukan? Next. Tindakan apa yang kita lakukan ketika kita sadar, kita sakit. Mau mendiamkannya atau mau menyelesaikannya? Ada teman-teman yang mau bertanya lagi?
Baik, kalau mungkin nanti sambil dipikirkan ya, boleh nanti ditulis di chat. Sebelum kita nanti masuk sesi kedua, karena sesi pertama Bu Elin sudah ngasih tahu ke kita apa itu luka batin, apa penyebabnya, dan apa akibatnya. Semoga ini menyadarkan kita bahwa kita harus memasuki proses selanjutnya. Karena kalau kita tidak memasuki proses selanjutnya, pasti ini adalah hal-hal yang akan merusak diri kita pada akhirnya kalau kita lihat ya dampak-dampak luka batin itu sendiri. Tapi karena kita tidak bisa menghindar, kita harus menyelesaikannya. Sebelum masuk sesi kedua nanti, sesi kedua kita akan belajar bagaimana kita memasuki tahap pemulihan, tapi tidak hanya dipulihkan, tapi diselesaikan dengan cara kita mengampuni diri kita atau mengampuni orang-orang yang sudah melakukan itu kepada kita. Kita mau mengangkat satu pujian terlebih dahulu. Kita mau bernyanyi lagu kita kedua, Tuhanku Bila Hati Temanku. Silakan Hengki. Tuhanku bila hati kananku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tidak orang berkisah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Benar teman-teman, seperti lagu ini, mungkin kita lebih sering ya, menyakiti itu menyebabkan luka batin ke orang itu bukan secara fisik, mungkin lebih banyak kalau kita presentasikan, tapi lebih banyak dari tutur kata. Mungkin itu yang tadi kalau kita simak lagu itu, dan lagu itu menutupinya dengan bagus sekali. Tuhan, hanya kasih Tuhan yang memungkinkan kita memasuki sesi kedua ini, yaitu memulihkan dan pengampunan. Karena kasih itu menurut saya yang akan memampukan kita untuk menang di dalam proses ini. Untuk memasuki sesi kedua, pemulihan dan pengampunan, kami serahkan waktu kembali untuk Bu Ellen. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi kedua. Oke, sesi kedua ini adalah tentang pemulihannya, langkah-langkah pemulihan dan langkah pengampunan. Ada yang mengatakan bahwa hurt people, ya.
Jadi orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain. Ya, oke. Nah ini bisa kita ingat ya di dalam mengingat orang-orang yang pernah menyakiti kita, bahwa ketika kita disakiti orang lain, berarti orang ini juga pernah tersakiti. Begitu. Nah, jadi di dalam pemulihan ini ada beberapa langkah yang kita boleh ambil, yang saya juga pernah ambil, saya pernah lakukan karena saya juga mengalami luka batin gitu ya. Jadi benar apa yang dikatakan Ibu Jenny tadi, di dunia ini hampir tidak ada orang lain yang tidak mempunyai luka batin. Memang berbeda-beda derajatnya. Yang pertama adalah kita tuh mengenali gejala dan kita pahami apa yang terjadi pada diri kita. Mungkin untuk hal ini kita bisa introspeksi diri, kita bisa menanya kepada orang yang dekat dengan kita apa yang mereka lihat dengan diri kita. Gejala-gejala maksudnya itu yang seperti akibat tadi ya. Misalnya apakah kita orang yang pesimis, apakah kita orang yang mudah tersakiti, yang sangat peka, apakah kita orang yang depresif. Nah itu banyak yang maksudnya dilihat oleh teman-teman atau sahabat-sahabat kita. Di kelompok pemuridan kita, di KTB kita, mudah sekali untuk mungkin kita bertanya dengan mereka ya secara terbuka. Ada apa sih dengan kita ini? Ya. Jadi ada suatu keinginan untuk dikenali dan mengenali luka-luka atau masalah-masalah, gangguan-gangguan tertentu di dalam diri kita adalah awal yang baik. Tadi Ibu Jenny udah katakan kita harus aware, begitu. Kalau kita nggak aware, nggak akan kita apa yang kita sembuhkan gitu, atau apa yang dipulihkan. Kita nggak akan merasa ada masalah gitu kalau kita nggak aware. Yang kedua adalah yaitu akui kalau memang ada masalah atau kalau memang ada luka hati. Dan ini bukan sesuatu yang memalukan. Ini adalah sesuatu yang lumrah sekali, wajar sekali karena kita semua mengalaminya. Memang derajatnya berbeda-beda atau pengalaman hidupnya yang berbeda-beda gitu. Karena ketika kita juga nggak akui, nah sulit juga untuk menjalani proses kesembuhannya atau proses pemulihan karena kita merasa nggak ada masalah, nggak ada luka-luka gitu. Berikutnya adalah cari tahu penyebabnya. Luka-luka ini timbul dari mana? Siapa yang menyebabkan luka ini? Apa yang terjadi? Jadi kita harus memang lebih menggali banyak di masa lalu kita, ya. Nah, ketika kita menggali ini bisa saja emosi kita terpengaruh lagi, terganggu lagi, kita nangis-nangis ketika mengingat itu. Nah, justru itu bagus. Ya. Kemudian berikutnya, izinkan diri untuk menghidupkan kenangan peristiwa yang melukai itu. Ketika kita mengingat siapa yang melukai, apa yang dilakukan oleh orang ini kepada kita, nah kita memang akan sedih banget gitu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kita harus berani dan mengizinkan diri untuk menghidupkan itu, kenangan-kenangan pada peristiwa-peristiwa yang lalu itu. Salah satu cara yang kita gunakan adalah melalui konseling. Nah, kalau ada konselor itu baik sekali untuk kita datang kepada konselor untuk memulihkan luka-luka batin kita. Atau kalau tidak ada konselor yang tersedia, tapi di PMKT itu ada kan konselor ya, ada Hengki dan Welin. Yang kita bisa lakukan juga adalah melalui journaling, menulis. Yang saya pernah lakukan adalah ya konseling juga, tapi saya memang lebih banyak menulis. Saya punya jurnal khusus, buku catatan khusus gitu ya, di mana saya itu menulis banyak hal tentang masa lalu saya, hal-hal yang menyakitkan saya, orang-orang yang telah saya anggap menyakiti. Nah, waktu saya menulis itu, saya pikir, ini kok saya disakiti ya oleh orang ini, tapi apakah orang ini sadar bahwa dia menyakiti saya? Itu seringkali terjadi, waktu itu ada yang terjadi seperti itu ya.
Nah, waktu saya melakukan ini memang saya minta Tuhan sendiri yang menyingkapkan itu, gitu. Karena kita udah tua begini ya, banyak hal yang kita lupa. Ya, nah itu. Ini langkah-langkah awal. Setelah itu, ini nih, mohon pertolongan Allah untuk memampukan kita. Yang pertama, mengingat hal-hal yang perlu diingat dan supaya Allah sendiri yang menyingkapkan hal-hal yang perlu disingkapkan. Gitu. Di dalam konseling ini sangat berguna gitu ya, karena ada klien yang udah lupa gitu apa yang terjadi, tapi sangat bermasalah gitu, sangat tersakiti gitu ya. Ketika berdoa minta Tuhan untuk menyingkapkan hal-hal itu baru teringat gitu ya. Nah, itu apa yang saya ingat, saya tulis juga di jurnal seperti itu. Waktu Tuhan membawa banyak memori begitu ya. Nah, itu tuh yang saya loh, ini orang kan kenapa saya tersakiti dengan orang ini ya, sedangkan dia nggak melakukan apa-apa pada saya gitu. Nah, saya ingat bahwa rupanya saya jadi ingat bahwa rupanya orang ini pernah omongin papa saya misalnya, atau pernah apa gitu loh dengan mama saya yang tersakiti gitu. Nah, jadi yang kayak begini-begini nih minta Tuhan untuk Tuhan ini saya ampuni ya, yang ini. Oke. Kita juga mohon pertolongan Tuhan untuk mengampuni dan melepaskan orang-orang yang terkait, ya, yang sudah menyakiti dan melukai kita, serta mungkin diri kita sendiri, ya. Nah, apa hubungannya? Kenapa kita harus mengampuni diri sendiri? Nah, alasannya adalah ketika kita disakiti oleh orang-orang ini, bagian kita adalah misalnya marah sama orang ini, menjauhi orang ini, dan membentengi diri supaya nggak dekat-dekat dengan orang ini. Nah, itu respons yang kurang tepat. Dan mungkin ada perilaku-perilaku lain yang kita lakukan yang kurang baik, kurang tepat, berhubungan dengan luka-luka batin itu. Okay. Kemudian kita berikan pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai kita. Nah, proses ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan upaya pengampunan yang berulang-ulang. Gitu. Ada kalanya kita merasa, wah saya udah mengampuni orang ini, gitu ya. Tapi rupanya ada hal-hal di mana kita harus melakukan pengampunan itu, pemberian maaf itu atau melepaskan pengampunan berulang-ulang kali, gitu ya. Bukan berarti lebih manjur kalau berulang-ulang kali, bukan juga seperti itu ya. Tapi memang ada mungkin luka-luka yang begitu dalam sehingga sekali kita masih tetap sangat terluka dan terganggu sekali. Kemudian baru kita bisa mengalami pertumbuhan dalam Kristus ya, agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada banyak hal yang menghambat kita dari luka-luka batin ini ya. Banyak hal yang menghambat kita untuk mengikut Yesus, mengikut Kristus. Walaupun ini anugerah Tuhan ya, maksudnya ini nggak berdasarkan pada usaha kita supaya kita menjadi serupa Kristus, bukan seperti itu. Tetapi ada banyak hal dari pengalaman kita atau luka-luka batin kita yang menghambat kita di dalam beriman, di dalam berelasi dengan Tuhan. Ada klien-klien di dalam konseling yang merasa tidak nyaman datang kepada Tuhan, melihat Tuhan seperti orang tua yang menuntut begitu ya, seperti ada yang mengatakan Tuhan itu di atas seperti lihat-lihatin dia, oh itu salah, nah itu salah, kamu salah gitu, kayak begitu tuh. Dan itu berasal dari pengalaman-pengalamannya dengan orang tuanya. Ya. Jadi ini adalah proses pemulihan yang nantinya saya akan jelaskan di proses pengampunannya dengan lebih jelas. Tapi awalnya memang seperti itu langkahnya.
Kita harus aware, kita harus mengenal bahwa kita dilukai, kita ada luka-luka, kemudian kita satu persatu gitu ya, memproses lah, istilahnya yang bisa dipakai itu adalah memproses satu luka ini, berikutnya luka ini dan sebagainya ya. Nah, salah satu cara untuk menyembuhkan luka batin memang adalah ini, tapi berikutnya adalah langkah pengampunan ya, yang merupakan proses perubahan di mana kita sebagai orang yang disakiti memutuskan untuk tidak membalas dendam atau menghindari orang itu ya, tapi kita membebaskan dia atau orang-orang tertentu yang menyakiti kita dari hutangnya. Dan perubahan ini hanya dirasakan melalui tingkah laku, ekspresi wajah, postur tubuh kita, dan kehidupan sehari-hari yang melepaskan pengampunan itu. Di Matius 18 ayat 21 sampai 22 dicatat percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus. Ya. Dikatakan di dalam 2 ayat ini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali 10 kali, 7 kali. Bagaimanakah mungkin ya kita itu mengampuni orang sebanyak itu, yang secara tidak langsung berarti tanpa batas? Bagaimana mungkin kita ini sebagai orang, ya, sebagai manusia-manusia, bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti kita tanpa batas? Nah, karena kita itu memiliki kodrat keadilan. Dan sebagai makhluk yang dianugerahkan kodrat keadilan, kita terdorong untuk menuntut balas tatkala kita dirugikan. Itu kodratnya apa? Kodratnya manusia. Ketika kita disakiti, ketika kita dirugikan, ketika kita dilukai, kita menuntut keadilan dan pembalasan. Kita adalah makhluk emosional yang dapat merasakan sakit dan marah, ya. Dan ini 2 elemen yang menyulitkan kita untuk mengampuni. Ketika sakit dan marah, kita terdorong untuk melampiaskan emosi yang kuat itu dalam bentuk pembalasan. Tindak balasan cenderung menyurutkan intensitas marah dan sakit yang kita rasakan. Jadi kalau kita merasa kita sudah membalas, nah itu seperti sakit yang kita alami itu agak berkurang, ya, banyak berkurang seperti itu. Tapi ketika kita nggak bisa membalas atau ketika kita tidak bisa melampiaskan kemarahan, sepertinya itu pergumulannya ya di situ aja, gitu ya. Nah, yang mengampuni orang itu adalah proses panjang yang menyakitkan karena harus mengorek kembali luka lama yang sudah lama terkubur. Nah, proses ini tidak dapat diselesaikan sekali saja dan bahkan membutuhkan konseling. Ya. Nah, ada 5 hal. Ada 5 hal yang nampaknya baik dan indah, namun sesungguhnya ini bukan merupakan pengampunan atau mengampuni. Mengampuni bukanlah melupakan,
bukan membiarkan, bukan memendam konflik, bukanlah berarti juga menerima kembali orang yang telah melukai kita, dan bukanlah toleransi atau membiarkan saja. Nah, tidak seperti itu, ya. Mengampuni, tapi ya mengampuni akan membantu kita untuk mengurangi stres kehidupan, kekhawatiran, depresi, kebencian, kemarahan, kedengkian, tindakan kekerasan, gangguan fisik, dan membebaskan kita dari rasa bersalah. Mengampuni justru meningkatkan harapan, harga diri, dan kekuatan diri, ya, memperbaiki hubungan yang retak. Oleh karena itu, melihat kita sebagai orang percaya, kita tahu lah ya bahwa kita harus mengampuni, tapi caranya seperti apa? Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Ya. Yang pertama, kita itu memang harus menguji juga perasaan kita dengan beberapa pertanyaan ini. Siapa ini ya orang yang saya ampuni? Siapa orang yang melukai saya? Apa yang dia lakukan? Apakah perlakuannya telah melampaui batas? Mengapa saya harus mengampuni dia? Dia kan nggak minta ampun. Apakah ada imbalannya? Apa yang saya dapat ketika saya mengampuni dia? Adilkah saya mengampuni dia? Nah, ini beberapa pertanyaan yang seringkali itu mutar-mutar di pikiran kita. Terus ngomel-ngomel, ngapain saya ini mengampuni dia? Dia itu kelewatan, gitu ya. Dia bayangkan, Bu, dia gini. Wah, coba. Itu baik nggak? Benar nggak? Nah, ini yang banyak hal yang kita pertanyakan, yang kita memang harus uji. Kita harus keluarkan ini semua supaya kita mendapat jawaban-jawaban, ya, melalui tulisan dan melalui konseling, berbicara juga kepada orang yang netral, ya. Itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua adalah kita tuh belajar untuk mengerti bahwa kalau seseorang itu jika melakukan sesuatu berarti dia memiliki alasan. Jika seseorang itu berbuat curang, tidak sopan, memarahi kita atau mencampakkan kita, mungkin dia sedang berbeban berat atau mempunyai trauma masa kecil juga sehingga berperilaku aneh. Jadi perilaku itu tidak pernah keluar dari hampa. Selalu ada alasan di balik perilaku. Jadi di sini kita belajar untuk juga memahami dan menerima orang yang menyebabkan luka itu, bahwa dia sama seperti kita manusia, dia juga terluka. Seperti itu. Nah, tapi jangan berhenti di situ ya. Juga banyak orang yang loncat ke sini nih. Loncat ke memahami, ya dia juga begini. Tapi belum mampir ke yang langkah mengenali apa yang dia perbuat itu dan sebagainya. Nggak bisa loncat di sini. Harus memang mulai dari awal. Kemudian yang ketiga, kita membuka wawasan baru tentang orang-orang yang menyakiti kita bahwa mereka manusia biasa, penuh kelemahan, penuh kekurangan. Bisa saja mereka mungkin membutuhkan bantuan atau dukungan dari kita juga. Ya, karena tadi dikatakan hurt people gitu ya. Jadi orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain, kemungkinan besar orang ini juga membutuhkan pertolongan kita. Tapi karena dia tersakiti, yang dia tahu adalah menyakiti orang lain saja. Ya. Kemudian yang keempat adalah kita belajar mengasihi mereka dengan kasih yang dari Tuhan. Kasih dari Tuhan adalah kebajikan dan kehendak baik yang tidak mengenal batas. Suatu kasih yang hadir bukan karena adanya perasaan mengasihi, tapi semata-mata karena ingin mengasihi. Kasih yang seperti ini adalah kasih sebagai kata kerja. Dan mengampuni berulang kali melawan kodrat manusia. Dan hanya dimungkinkan bila kita itu hidup di dalam Tuhan. Sebab mengampuni berulang kali sesungguhnya adalah kodrat ilahi. Betul ya Bapak Ibu? Secara manusia kita tidak akan bisa mengampuni. Tidak mudah mengampuni orang-orang yang melukai kita. Khususnya ketika luka itu dalam atau begitu berat, begitu besar. Ya.
mengampuni seseorang itu lebih dari sekali hanyalah dimungkinkan bila kita memandang perbuatannya juga satu persatu memang. Kecenderungan kita adalah menyamaratakan satu perbuatan salah dengan perbuatan-perbuatannya yang lain dan mengaitkan satu perbuatan dengan pribadi orang secara keseluruhan. Berarti kita memang yaitu ya satu perbuatan demi satu perbuatan kita harus lihat memang gitu. Jangan ratakan semua dia jahat gitu. Semua perbuatannya jahat dan kita tidak bisa melihat bahwa rupanya dia juga ada perbuatan baik. Atau kita langsung simpulkan dia itu orang jahat. Sekali perbuatan yang buruk, langsung kita simpulkan dia orang jahat. Seperti itu. Nah, itu kecenderungan manusia juga sih. Karena menyamaratakan adalah kodrat alamiah manusia untuk melindungi dirinya dari kerugian. Dan kata lain, menyamaratakan merupakan perisai dan mengampuni lebih dari sekali menuntut kita untuk meletakkan perisai manusiawi itu. Jadi ada perisai-perisai kita yang kita bangun. Ketika kita disakiti, kita memang harus turunkan perisai itu dan serahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi mengampuni berulang kali hanya dimungkinkan jika kita hidup dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhanlah kuasanya baru dapat mengalir masuk ke dalam diri kita dan memampukan kita melakukan sesuatu yang ilahi. Seperti mengampuni. Yohanes 15 ayat 4 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Jadi mengampuni itu, tadi saya sudah katakan, ini adalah kodrat ilahi. Secara manusiawi, ini bukan kodrat kita. Bukan natur kita untuk mudah mengampuni. Begitu ya. Jadi tadi sudah ada langkah-langkah mengampuni, apa yang kita lakukan, kita datang kepada Tuhan, kita harus serahkan kepada Tuhan, akui kepada Tuhan bahwa Tuhan orang ini sangat menyakiti saya, ini yang dia lakukan, begitu ya. Tapi Tuhan, saya ingin mengampuni dia. Saya ingin melepaskan pengampunan, saya ingin terbebas dari ikatan ini, dan saya ingin memilih untuk bisa mengasihi orang ini. Ya, mengampuni berulang kali hanya dimungkinkan jika kita itu mempercayai Tuhan untuk melindungi dan memelihara hidup kita sepenuhnya. Pada dasarnya, mengampuni merupakan masalah iman. Apakah kita cukup beriman untuk menyadarkan hidup pada tangan Tuhan, ataukah kita bersandar pada kekuatan kita sendiri? Karena Tuhan yang menolong kita semua menjalankan langkah-langkah ini tadi ya, dari langkah pemulihan begitu, kemudian langkah-langkah untuk mengampuni orang itu, dan memohon Tuhan untuk menolong kita mengampuni orang ini. Ya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kalau Bapak Ibu mau lihat atau mau ikuti update-update kesehatan mental, silakan mengikuti akun-akun Instagram tertentu, misalnya akun Halo Konselor gitu ya, akun Psikis, integrasi psikologi dengan teologi ya. Psikis itu PSY __ KIS. Gitu. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu Ellen, itu di chat ada pertanyaan yang dari Kak Paulus dan Kak Dora. Bu Ellen, jika anak kita punya teman, Bu Ellen sudah ketemu? Oke. Oke. Jika anak kita punya teman sekolah yang suka menyakiti diri, lukai diri, pakai benda tajam, apa masukan kita sebagai ortu untuk disampaikan ke anak? Karena anak mengatakan tidak akan berteman dengan dia. Nah, kita bisa menanamkan empati pada anak kita ya.
bahwa anak ini butuh kasih, butuh perhatian kita, butuh penerimaan kita. Ya, mungkin dia ingin menyakiti dirinya karena dia merasa bahwa dia memperoleh perhatian dari orang lain atau mengalihkan sakit di dalam hatinya kan menjadi sakit fisik. Nah, ini tergantung anak umur berapa ya. Kalau SMP SMA udah mengerti lah kalau kita beri penjelasan. Kalau masih SD lebih sederhana penjelasan kita. Seperti itu. Jadi apakah anaknya ibu atau bapak takut pada anak ini karena dia juga mau melukai anak yang lain atau bagaimana? Ya, Bu Alian, ini anak saya SMK. Udah gede sih. Udah remaja. Cuma dia punya teman seperti itu. Memang kami pernah kasih masukan. Mungkin dia punya problem ya. Artinya mungkin di rumahnya, mungkin dia ngalami ada gimana dengan orang tua dan sebagainya. Kami udah coba jelasin sih. Dengan dia mengatakan tidak mau berteman itu kan sebenarnya kan itu hak dia juga. Mungkin dia merasa dia akan terpengaruh, mungkin dia nanti merasa mungkin dia akan jadi ikut-ikutan atau tersakiti, gitu kan. Jadi maksudnya sejauh mana kita bisa mengatakan misalnya bertemannya ini, kalau sekarang sih mungkin lagi online seperti ini nggak ada interaksi fisik, ya. Artinya kan kita nggak ada ke sekolah dan sebagainya. Tapi jika nanti suatu saat mungkin dia akan bertemu dengan orang seperti itu. Karena kan kita juga perlu sih menanamkan ke anak-anak kita untuk dia tadi seperti yang Bu Alian katakan, empati ke orang lain gitu ya. Mungkin dia perlu ada teman untuk sharing, untuk bercerita dan sebagainya. Tetapi kan secara dengan kondisi sekarang kita tahu lah di luaran itu sangat mengerikan juga gitu ya, perilaku kekerasan dan sebagainya. Jadi bijaknya kita itu sejauh mana lah kita bisa untuk mengatakan kepada anak ya, melarang dia misalnya dia nggak mau berteman, tapi kan kita nggak boleh juga. Iya, memaksakan anak juga untuk berteman kan nggak mungkin ya. Berteman itu sesuai selera anak juga, betul. Tapi untuk karena udah SMA sebenarnya udah bisa dijelaskan sih yang tentang yang saya jelaskan itu. Misalnya ada anak-anak yang berasal dari dari keluarga di mana orang tua seperti ini menyakiti anak mereka dan sebagainya. Nah, anak-anak yang seperti ini terlukai gitu ya, terlukai sehingga sangat luka batinnya itu, luka di dalam itu sangat dalam dan sangat sakit sehingga dialihkan ke fisik gitu ya. Nah, itu saya pikir anak SMA Ibu sudah sampaikan kok ya. Saya pikir udah cukup lah gitu. Menyadarkan dia supaya dia juga bisa berempati seperti itu udah cukup sih Bu. Oke. Ya, thank you Bu Alian. Sama-sama. Itu ada lagi tuh Bu Ellen dari Mbak Ove. Apa maksudnya tujuan kita menghidupkan peristiwa yang melukai kita? Begini, kalau kita tidak memunculkan itu ya peristiwa-peristiwa yang melukai kita itu hanya di alam bawah sadar gitu, tetapi sangat mempengaruhi perilaku kita saat ini, cara kita berelasi gitu. Maksudnya itu menghidupkan peristiwa yang melukai kita, artinya itu mengeluarkan dari diri kita supaya tidak lagi mempengaruhi kita, Bu. Seperti itu. Jadi mengingatnya, menghidupkannya
Artinya adalah salah satu ininya adalah kita mungkin akan menangis, tersakiti dan sebagainya, dan itu justru bagus. Karena apa? Dulu waktu kita mengalami peristiwa itu kita tidak menangis, kita tidak mengkajinya, kita tidak memproses. Baru sekarang bertahun-tahun lamanya baru kita memprosesnya, dan memang seharusnya seperti itu. Misalnya ya, ketika kita mengalami suatu pengalaman yang sakit sekarang, kita nangis kan ya, loh itu orang kok begini ya, atau marah mungkin, kok orang begini kok dia ngomong begini sih dan sebagainya. Tapi dulu itu kita tidak pernah lakukan yang ini. Dulu itu hidup berlanjut saja gitu. Tapi luka sudah terjadi dan itu sangat mempengaruhi kita saat ini. Nah itu maksudnya Bu dan tujuan. Kita harus keluarkan gitu supaya nggak lagi di dalam terus. Setelah kita keluarkan, kita pahami apa yang terjadi dan kita akui bahwa kita tersakiti, ya udah kita mudah untuk melepaskannya. Karena kalau tidak, ya hanya berada di dalam diri kita terus-menerus. Bu Ovi. Iya, ya, terima kasih. Jadi Iya. untuk proses melupakan ya. Ya, supaya bisa melupakan. Karena kalau kita nggak keluarkan dan hanya ada di dalam, kita nggak akan pernah bisa melupakannya, Bu. Ya. Jadi harus dikeluarkan semua, kayak kita membersihkan membersihkan loteng, membersihkan kamar. Kita harus keluarkan itu semua, apa yang busuk-busuk, apa yang ini, supaya kamar itu kayak baru lagi gitu. Ya. Nah, sama seperti itu sih. Ya, dimengerti. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi, apakah jika saya sudah memaafkan seorang, tapi setelah itu secara sadar untuk mengurangi interaksi dengan orang tersebut, apakah berarti kita belum mengampuni? Mengurangi interaksi bukan berarti belum mengampuni. Mengurangi interaksi itu adalah perlindungan ya. Kita itu melindungi diri supaya tidak tersakiti lagi. Tapi jangan berhenti di situ. Ketika kita sudah memproses luka-luka kita, nah perlahan-lahan kita memang mulai menurunkan tameng itu, menurunkan benteng itu, seperti itu. Nah, ini berbeda kalau yang luka kita adalah sexual abuse ya. Sexual abuse, pelecehan seksual. Karena kalau bisa setelah kita mengampuni orang itu, kita membuka peluang untuk rekonsiliasi. Ya. Tapi kalau ini yang terjadi adalah sexual abuse, lebih baik rekonsiliasi tidak terjadi. Dan proses untuk mengampuninya memang lebih lama begitu ya, seringkali menjadi seperti itu. Saya nggak menyarankan rekonsiliasi dengan pelaku, karena akan melukai terus-menerus gitu kalau sexual abuse terjadi. Tapi kalau luka-luka yang lain, ya saya menyarankan kalau ada peluang untuk rekonsiliasi, ya kita harus terbuka untuk itu. Itulah yang Tuhan inginkan. Baik, ada lagi yang masih ingin bertanya? Sambil ada yang mungkin akan men-chatting. Kalau saya tadi mengikuti apa yang Bu Ellen kasih beritahu, saya mengingat dulu ketika masih mahasiswa, masih ikut KTB gitu. Ada sebuah bahan yang kita kita selesaikan, kalau nggak salah bukunya Kerikil-kerikil Tajam, kalau nggak salah saya ya. Memang di situ pernah ada pertanyaan itu, saya ingat sampai sekarang. Saya udah hampir 20 tahun kali ya. Pertanyaannya itu, siapakah saat ini orang yang sangat Anda benci? Itu pertanyaannya. Saya ingat sekali nama orang itu sampai sekarang. Dan memang puji Tuhan ya, karena itu sedang mempersiapkan KTB, jadi kita kan jujur cara menjawabnya. Saya jujur jawabnya hari itu. Terus dia tulis di bawahnya, apa alasannya? Saya mau kasih tahu itu, saya akhirnya bikin alasan. Saya tadi mengingat apa yang dikatakan Bu Ellen, menulis. Menulis itu memang menurut saya memberikan kesempatan bagi kita untuk layak nggak orang ini untuk kita benci sebenarnya. Satu. Kedua,
layak nggak kita sakit hati sebenarnya begitu loh. Jadi ya itu yang saya perhatikan ketika menulis itu ada kesempatan untuk merefleksi kembali apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan seperti itu. Dan ada satu hal yang dulu saya sempat ya waktu masih dulu-dulu itu kadang-kadang tidak bisa mengampuni orang itu, merasa orang itu nggak layak untuk diampuni. Ya, seperti itu terkadang udah keterlaluan deh, nggak bisa deh diampuni. Seperti yang kata ibu itu gitu loh. Memang mengucap syukur untuk mungkin teman-teman yang di PMKT rata-rata Tuhan izinkan punya KTB. KTB itu betul-betul menolong kita sebenarnya ya. Punya kata orang salah pilih teman itu bisa menghancurkan. Jadi melalui KTB sedikit-sedikit kita berani mulai mengungkapkan rasa sakit hati dan semuanya itu, dan jujur menolong kita untuk memperbaiki diri untuk lebih baik. Paling tidak satu tuh saya paling senang itu didoakan. Saya punya teman KTB itu karena saya senang kalau saya yakin ada yang mendoakan saya, ya. Itu menyenangkan sekali begitu. Mungkin itu yang saya rasakan dari masalah pengampunan ini, karena tidak banyak orang yang mau masuk proses pengampunan. Di situ sih. Tidak mau memasuki prosesnya, karena saya bertemu beberapa sekarang banyak bergaul dengan ibu-ibu masalahnya. Karena memang sudah masanya masuki pelayannya di ibu-ibu. Memang seperti itu, terutama di dalam keluarga tuh saya perhatikan memang ya orang yang paling gampang menyakiti kita itu pasangan kita. Karena saya pikir memang karena kita menuntut lebih dari pasangan kita. Sehingga karena saya dulu rasakan begitu. Ketika dulu juga saya pernah merasa sakit itu, kalau orang lain yang menyakiti saya bilang, no problem, kamu nggak kenal saya. Jadi kamu mau bilang apa tentang saya is okay lah, gitu lah. Tapi ketika orang itu sudah kenal saya dan dia ngejudge begitu, orang sakitnya lebih dalam rasanya. Kamu kenal saya, tapi kamu punya kesimpulan seperti itu tentang saya. Itu proses pengampunannya lebih lama. Karena dulu di sini ada Kaling, ibu KTB saya. Karena saya dulu pernah ternyata punya rasa sakit terluka oleh papa saya. Ternyata itu saya nggak tahu gitu loh. Itu tuh terasa sebenarnya ketika saya sudah kembali setelah bertahun pisah ya, karena saya kuliahnya di Jogja, sementara orang tua saya di Sumatera. Ternyata ketika mulai kembali berinteraksi dengan orang tua saya, baru saya terasa bahwa saya punya kepahitan. Tapi puji Tuhan saya selesaikan itu. Karena memang mau masuk gitu loh. Tapi memang mungkin kayak saya yang punya orang tua yang masih katakanlah ya, yang kelahiran tahun 40-an ya, ketika kita datang minta maaf kepada mereka bukan proses yang mudah juga sebenarnya. Karena saya sedikit merasa ada sedikit ketika awal itu ada penolakan dari orang tua saya gitu loh. Saya nggak lakukan itu ke kamu, nah seperti itu loh. Saya nggak lakukan itu ke kamu. Gitu loh. Akhirnya memang ketika saya udah jadi orang tua, saya semakin sadar. Memang mereka tidak ingin melakukan itu kepada kita, tapi hasilnya begitu. Gitu. Memang itu yang mungkin kita harus berhati-hati dengan menghadapi pasangan kita. Itu paling sering sih saya perhatikan. Karena teman-teman ibu-ibu yang berteman dengan saya juga begitu ya. Lebih banyak tuh tersakiti dengan pasangannya dibandingkan dengan anak-anak sepertinya ya. Dibandingkan dengan anak-anak sendiri lebih gampang tersakiti dengan pasangan. Yang saya perhatikan di dalam konseling adalah ketika misalnya jelas-jelas ya orang tua menyakiti dia, tapi kita tuh merasa bersalah untuk mengakui bahwa orang tua itu menyakiti kita, gitu. Dan tidak mudah untuk mengatakan bahwa iya, papa saya menyakiti saya di sini, atau saya ada kepahitan pada mama saya, seperti itu. Dan mereka bilang, aduh kok kurang ajar ya Bu, menyalahkan orang tua gitu. Seperti itu. Saya bilang kita ini tidak menyalahkan orang tua. Ya. Kita tidak menyalahkan orang tua, tetapi mengakui bahwa ada perlakuan-perlakuan orang tua yang menyakiti kita. Nah, itu yang kita ingin hadapi, bukan untuk menyalahkan. Ini papa begini, mama begini, kayak begitu tuh.
Bukan seperti itu, tapi lebih ke mengakui ya bahwa kita tersakiti tanpa sadar oleh papa mama dalam rangka mengasuh kita. Kita tersakiti begini, nah ini nih yang saya mau proses sekarang ini. Seperti itu. Memang puji Tuhan sih, ketika saya menyelesaikan dengan orang tua saya berbahasa seperti yang modelnya Ibu. Saya katakan kepada orang, tapi saya sedih sekali mengucapkan itu kepada mereka, karena saya pikir saya melukai perasaan mereka dengan luar biasa. Karena saya tahu mereka sangat mengasihi saya, tapi saya harus bereskan ini, gitu. Saya harus bereskan. Ya, dengan menangis saya mengatakan, saya tahu Mama dan Papa tidak punya niat untuk menyakiti saya, tapi saya mau mengatakan ini supaya saya beres juga. Dan memang ya saya mengambil langkah itu sudah umur 20 berapa gitu. Saya berkata memang proses melepaskan itu tidaklah hal yang mudah gitu loh. Tapi kita harus masuk dalam proses itu. Ya, memang pada akhirnya Ibu menutup dengan luar biasa bahwa pengampunan ini bukan kodratnya kita sebagai manusia. Mengampuni adalah kodratnya Tuhan, dan puji Tuhan ya kita punya Allah yang mempertontonkan langsung proses pengampunan itu gitu. Itu yang mungkin sukacitanya jadi orang Kristen ya. Karena Allah sendiri menunjukkan bagaimana cara mengasihi dan bagaimana bahwa kasih itu mungkin dilakukan. Itu yang mungkin saya simpulkan dari penjelasan Bu Ellen. Mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya. Mungkin ada sedikit konseling kali untuk menyelesaikan yang masih tersisa. Karena kita pikir itu sedikit, tapi ternyata besar. Saya dulu juga tidak menyangka kalau, karena itu verbal yang dilakukan ayah saya itu verbal, dan 5 menit sebelum saya meninggalkan kota untuk kuliah ke Jogja waktu itu. Just 5 menit ternyata saya harus menyelesaikannya dalam tempo 5 tahun. Okay. Ini ada chat, ada pertanyaan melalui chat. Bagaimana dengan sebagian kita yang harus melepaskan pengampunan bagi orang yang telah tiada, sudah meninggal? Prosesnya sama. Karena pengampunan itu kita lepaskan bukan karena orang itu minta ampun atau minta maaf. Jadi prosesnya tetap sama dengan yang sudah meninggal. Kita tetap melepaskan pengampunan kepada orang itu, bukan untuk orang itu. Pengampunan ini untuk kita sebenarnya. Untuk apa? Kelegaan. Lebih lega. Melepaskan diri kita dari ikatan itu, seperti itu. Jadi prosesnya sama. Prosesnya sama. Ataupun kalau orang itu masih hidup, begitu ya, tapi tidak merasa bersalah, tidak minta maaf sama sekali, tidak minta ampun kepada kita, kita tetap bisa melepaskan pengampunan sepihak. Pengampunan itu sepihak, ya. Bukan karena dia datang minta maaf, saya sadar saya menyakiti, bukan, tapi kita mau melepaskan diri dari luka ini, makanya kita mau melepaskan pengampunan secara sepihak juga. Bagi Ibu Jenny yang sudah menjalani ini, bagaimana Ibu tahu bahwa Ibu sudah mengampuni? Ada pemikiran atau dari pengalaman bagaimana? Perasaan saya setelah, kan sebenarnya ketika hampir berapa tahun nggak ketemu sama papa saya kan, karena saya kuliah itu. Jadi ketika kita 1 tahun pertama bertemu sama dia itu berantem. Bukan berantem, adu mulut gitu. Adu mulut. Kemudian saya mencoba, mungkin kesannya melarikan diri, jadi saya pindah-pindah tempat, bukan secara tidak sengaja menjaga jarak dengan papa saya waktu itu. Saya dipertontonkan masuk ke keluarga satu yang benar-benar baru buat saya. Jadi saya mau menjalani waktu itu ada 3 keluarga, dan saya melihat bagaimana orang tua mereka. Sebenarnya itu sih yang saya rasakan. Dan saat itu ketika kembali saya merasakan papa saya tetap papa yang terbaik. Iya. Dan ketika saya pernah mengatakan itu ke ibu saya, apa yang saya rasakan kepada papa saya, ibu saya cuma jawab satu, Tuhan memberikan kamu ayah yang terbaik. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Itu jawaban mama saya. Tuhan memberikan kamu papa yang terbaik. Itu yang membuat saya selalu ingat,
Dan waktu itu setelah itu kan 2 hari sebelum saya kembali ke Jakarta, saya menyelesaikan itu karena saya pikir kalau saya sudah ke Jakarta akan untuk kumpul lagi seperti sekarang sulit. Makanya saya harus selesaikan itu waktu itu. Dan setelah itu saya kembali ke Jakarta, liburan kerja saya pulang, sudah tidak ada lagi perasaan seperti itu. Dan puji Tuhan ya, saya dengan papa saya sangat baik gitu loh. Dan papa saya itu sangat dekat. Karena saya dengan papa saya sangat dekat. Mungkin karena itu yang membuat, jadi ya seperti saya katakan, jadi lebih gampang terluka konflik. Tapi ibu juga dan papa sepertinya mirip kepribadiannya, makanya sering clash. Mungkin seperti itu gitu loh. Jadi ya, saya merasakan. Jadi itu yang saya katakan saya sudah selesai dengan papa saya karena setelah itu kami sangat nyaman bersama gitu loh. Ya. Kayak Tuhan tuh membukakan jalan untuk sekata itu loh. Seolah-olah itu yang saya rasakan. Kenapa ya sebelum itu seolah-olah konflik aja kayaknya nggak perlu konflik kok jadi konflik gitu loh. Hanya perkataan aja. Tapi memang setelah menyelesaikan itu, ketika kita ketemu lagi, kok ada saja cara untuk kita berdamai gitu loh. Saya pikir ya pribadinya ya sama aja ya. Betul. Dia tetap begitu, saya tetap begitu gitu loh. Tetapi mungkin yang Ibu katakan pemulihan itu terjadi ketika kita sudah melampiaskan, kata apa ya, bukan melampiaskan ya, mengeluarkannya semua gitu loh. Justru ya itu. Dan saya sangat setuju bahwa pada akhirnya saya rasa memang pengampunan itu untuk saya, bukan untuk orang lain gitu loh. Kalau dia tidak memaafkan kita, ya itu urusan dia lah ya. Tapi kita kan sudah berdamai dengan diri kita terlebih dahulu begitu. Betul. Saya pikir ya benar itu. Banyak mahasiswa yang merasakan seperti itu, Bu. Ketika mereka berada di rumah, ketika mereka merantau untuk kuliah atau pergi dari rumah untuk kuliah, mereka kan lepas dari keluarga asal ini ya. Nah, di sana mereka 4 tahun, 5 tahun ikut KTB, ikut persekutuan ini itu, diubah, diperbaharui dan bertumbuh secara rohani ya gitu ya. Waktu balik lagi ke rumah, yang ini belum berubah. Gitu kan, yang keluarga asal ini sama seperti persis dia pergi. Tapi dia sudah berubah. Tapi waktu dia balik ke sana, dia tersedot lagi ke sistem keluarga yang asli gitu. Tersedot lagi ke sistem keluarga yang asli, yang konflik lagi. Nah, ini yang saya sadarkan kepada mahasiswa-mahasiswa bilang, kamu udah berubah, tapi keluarga belum berubah. Orang tua belum berubah. Kamu akan kembali ke lingkungan yang sama persis. Tapi kamu ingat ya, kamu sudah berubah. Gitu. Kamu tidak lagi orang yang sama waktu meninggalkan rumah. Ya, jadi proses ini mulai dengan kamu, mulai dengan kita tentunya, supaya ketika kita datang ke sana, ya kita selesaikan gitu ya, melalui komunikasi, melalui bicara. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah lepas? Memang kita tahu aja tuh di dalam perasaan kita, gitu ya. Hubungan kita menjadi lebih ringan, dia ngomong kita tidak tersinggung lagi, ya kita tidak tersakiti lagi dan sebagainya. Nah itu tuh yang membuat kita merasa wah ini kayaknya udah mulai pulih nih, gitu ya. Sampai Tuhan memang betul-betul pulihkan relasi itu, menjadi berbeda jadinya relasi kita dengan orang-orang yang telah menyakiti kita. Ya, oke. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang mau bertanya atau berbagi? Karena ini memang benar-benar setiap kita merasakan. Jadi memang setiap kita harus menyelesaikan. Sadar atau tidak sadar. Iya, betul. Ada lagi yang mau berbagi? Oke. Mungkin semua sudah mengerti, tinggal mau melaksanakan. Mulai malam ini mungkin sudah mulai mencoret-coret. Ada hal-hal yang, karena saya dulu punya proyek KTB sama ibu-ibu saya, teman-teman ibu-ibu saya begitu. Salah satu kami proyek KTB itu tulis. Mungkin kamu rasakan itu menyakiti orang. Jadi mungkin teman-teman bisa gitu memakai itu. Jadi kita waktu itu menolong. Ya, menolong. Waktu itu luka batin yang ditulis oleh siapa ya? Buku itu.
Judul bukunya Kesembuhan Luka-Luka Batin. Ada juga kesembuhan emosi dan kesembuhan memori. Nah, itu buku-buku yang telah menolong saya. Ada juga buku yang bebas dari cengkeraman, Neil Anderson ya, bebas dari cengkeraman iblis atau bandage breaker lah dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu yang banyak menolong saya. Satu buku juga adalah Forgiving Our Parents, Forgiving Ourselves. Jadi mengampuni orang tua, mengampuni diri. Itu sangat-sangat menolong saya banyak. Kiranya Tuhan juga menolong saudara sekalian. Amin. Baik, sudah ada PR masing-masing, silahkan dikerjakan supaya kita boleh menyelesaikan luka-luka batin kita dan menjadi pribadi yang lebih baru. Karena memang untuk itulah juga kita dipanggil, dan Kristus sendiri sudah menyatakannya melalui kematiannya di kayu salib. Baik, kita akhiri dulu percakapan ini, renungannya. Terima kasih Bu Elin, penjelasan yang luar biasa, dan biarlah sungguh seperti saya katakan tadi, ini menolong kita untuk menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik, karena ketika kita bisa mengampuni diri kita, mengampuni orang lain, kita akan menolong juga orang-orang di sekitar kita.